Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Selamat siang teman-teman semua. Sebelum kita memulai materi kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk siang ini kita akan membahas terkait materi kita pada minggu ini, yaitu tentang kaidah dan etika penulisan karya ilmiah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya dapatkan. Nah, di sini saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Apakah terlihat teman-teman? Belum, Ra? Sudah? Sudah. Oke. Baik, untuk perkuliahan kita pada siang hari ini yaitu mata kuliah penulisan karya ilmiah, yang mana materinya yaitu tentang kaidah dan etika penulisan karya ilmiah yang diampuh oleh dosen pengampu kita yaitu Bapak Dr. Chandra MPD dan Bu Inggria Karisma SPD IMPD. Nah, di sini perkenalkan saya Islamianti Septia dengan NIM 2212947 dari kelompok 11. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas, teman-teman. Yang pertama yaitu kita akan membahas judul besarnya yaitu kaidah penulisan karya ilmiah, yang mana di situ ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian penulisan karya ilmiah, yang kedua sifat penulisan karya ilmiah, dan ketiga jenis penulisan karya ilmiah. Nah, pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian penulisan karya ilmiah. Adapun menurut KBBI, kaidah adalah rumusan azas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, yang mana berpatokan dalil dalam matematika. Nah, adapun kaidah penulisan karya ilmiah ini adalah aturan-aturan standar menulis karya ilmiah yang baik ataupun buruk, yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan oleh seorang penulis. Nah, itulah arti dari kaidah penulisan karya ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat penulisan karya ilmiah, teman-teman. Nah, di sini itu suatu KTI harus memenuhi beberapa kaidah yang terdiri dari 6 sifat. Yang pertama yaitu logis, yang mana logis di sini berarti kerunutan atau kerurutan penjelasan dari data dan informasi yang masuk ke dalam logika pemikiran dan kebenaran ilmu. Dan kedua yaitu objektif, yang mana berarti data dan informasi sesuai dengan fakta sebenarnya. Yang ketiga yaitu ada sistematis. Nah, sistematis ini berarti sumber data dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian dengan mengikuti aturan pola pikir yang sistematif atau lead bank yang konsisten atau berkelanjutan. Yang keempat yaitu andal. Berarti data dan informasi yang telah teruji dan sahih serta masih memungkinkan untuk terus dikaji ulang. Yang kelima yaitu desain. Desain yang dimaksud yaitu terencana dan memiliki rancangan yang jelas dan teratur. Yang keenam yaitu ada akumulatif. Nah, akumulatif di sini itu artinya kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenarannya dan keberadaannya, serta memberikan kontribusi bagi hasanah iptek yang sedang berkembang. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada materi tentang jenis penulisan karya ilmiah. Nah, teman-teman di sini ada beberapa poin
yaitu jenis-jenis penulisan ini terbagi menjadi dua. Yang mana yang pertama kaidah umum dan yang kedua kaidah secara khusus. Nah, pertama kita akan membahas tentang kaidah secara umum. Kaidah secara umum ini berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dari ejaan, penulisan yang berlaku secara umum. Nah, dalam pengaplikasiannya, kaidah secara umum ini dalam penulisannya telah diatur juga oleh pemerintahan kita. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu penggunaan ejaan yang mana telah teratur dalam Permendiknas nomor 4 tahun 2009 tentang pedoman penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kedua yaitu menggunakan tata istilah yang mana telah diatur dalam Permendiknas nomor 146/U/2004. Nah, di sini membahas tentang pedoman pembentukan istilah. Yang ketiga yaitu penggunaan penataan kalimat baku merujuk pada buku tata bahasa buku bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu pemilihan kata baku dalam penulisan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itulah kaidah umum dari jenis penulisan karya ilmiah. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas pada yang kedua yaitu kaidah secara khususnya. Nah, bagaimana lagi? Kaidah secara khususnya adalah kaidah yang berkaitan dengan teknis penulisan yang telah disepakati bersama dengan yang berlaku di lingkungan tersebut. Sehingga penerapan kaidah tersebut haruslah diterapkan dengan konsisten dan tertata dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Nah, adapun kaidah khusus dalam penulisan karya ilmiah ini terbagi juga menjadi 6, teman-teman. Yang pertama yaitu judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pedoman, yang keempat yaitu perujukan atau pengutipan, yang kelima yaitu penulisan daftar pustaka, dan yang keenam yaitu tabel ataupun gambar. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi etika penulisan karya ilmiah. Nah, dalam etika penulisan karya ilmiah terbagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian etika karya tulis ilmiah, yang kedua yaitu pentingnya etika penulisan karya ilmiah, yang ketiga yaitu azas-azas penulisan karya ilmiah, yang keempat yaitu etika yang perlu kita perhatikan dalam penulisan karya ilmiah, dan yang kelima yaitu pelanggaran yang biasa ditemukan dalam penulisan karya ilmiah. Baik, pertama kita akan membahas terlebih dahulu pengertian etika karya tulis ilmiah ya teman-teman. Yang pertama yaitu dalam secara etimologis. Nah, secara etimologis ini etika berasal dari kata atau bahasa Yunani yaitu dari kata ethos yang berarti adat atau sifat kesusilaan. Nah, dalam secara definisinya, etika itu adalah salah satu cabang filsafat yang mengatur tingkah laku dan norma-norma yang dikategorikan dalam sesuatu yang baik ataupun buruk. Nah, sedangkan kode etik karya ilmiah adalah kumpulan norma-norma yang harus diperhatikan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Yang mana ilmiah atau bisa kita sebut juga ilmu merupakan sebuah proses pemikiran terhadap suatu objek tertentu melalui suatu pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa sebuah pengetahuan ilmiah. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa etika penulisan karya ilmiah ini adalah seperangkat norma yang mengatur dalam penulisan karya ilmiah, di mana norma-norma tersebut berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber atau informan. Nah, norma tersebut mengatur beberapa perilaku yang boleh dilakukan dan beberapa perilaku yang tidak boleh dilakukan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, itulah pengertian dari etika karya tulis ilmiah, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu pentingnya etika penulisan karya ilmiah. Ada beberapa hal yang penting kita perhatikan. Yang pertama yaitu menjaga integritas ilmiah. Nah, menjaga integritas ilmiah ini ketika etika penulis ilmiah menjaga integritas ilmiah dengan memastikan bahwa karya ilmiah yang dihasilkan adalah hasil dari penelitian yang asli atau kita lakukan sendiri. Yang kedua yaitu meningkatkan kredibilitas penulisan, yang mana
Maksudnya, penulis yang mematuhi etika penulisan ilmiah akan mendapatkan kepercayaan dan kredibilitas di mata komunitas ilmiah. Yang ketiga yaitu membangun kepercayaan publik. Nah, etika karya ilmiah selanjutnya yaitu membangun kepercayaan publik ini merupakan karya ilmiah yang ditulis dengan etika yang baik akan membangun kepercayaan publik terhadap hasil penelitian terhadap ilmu pengetahuan yang telah kita lakukan. Nah, yang keempat yaitu mencegah plagiarisme. Tentunya dalam etika penulisan ilmiah ini menekankan pentingnya menghindari plagiarisme dan dengan mencantumkan sumber referensi dengan benar dan lengkap. Yang kelima yaitu menghindari konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan di sini merupakan suatu etika penulisan karya ilmiah yang mengharuskan penulis untuk mengungkapkan konflik kepentingannya yang mungkin mempengaruhi objektivitas penelitian yang sedang dilakukannya. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada azas karya ilmiah. Ada 3 azas-azas penulisan karya ilmiah, teman-teman. Yang pertama, kejelasan atau clarity. Kejelasan yang dimaksud adalah penulisan karya ilmiah tersebut merupakan sesuatu yang harus kita buat dengan jelas, yang mana berarti mudah dipahami, mudah dibaca, tetapi juga harus tidak memberikan ruang untuk disalah tafsirkan atau disalah artikan nantinya. Nah, dalam kejelasan ini ada beberapa karangan ilmiah yang itu harus ditopang oleh beberapa hal. Yang pertama, pemakaian bentuk kebahasaan. Nah, pemakaian bentuk kebahasaan ini harus dicari-cari dulu maknanya, bukan sembarang tulis saja. Yang kedua yaitu pemakaian kata-kata yang pendek, ringkas, tajam, lugas daripada kata-kata yang berbelit. Sehingga pembaca nantinya akan mudah memahami apa yang kita sampaikan, teman-teman. Yang ketiga yaitu pemakaian kata-kata dalam bahasa sendiri daripada menggunakan bahasa asing atau mengkopas habis dari bahasa orang lain. Nah, adapun azas selanjutnya yaitu yang kedua ketepatan atau akurasi. Nah, karya ilmiah menjunjung tinggi keakuratan. Hasil penelitian ilmiah dengan cara menyajikan hasil penelitian harus tepat dan akurat. Supaya karangan ilmiah yang sungguh-sungguh akurat harus cermat serta teliti, tidak boleh sembrono dan main-main, nantinya akan disukai oleh publik. Yang ketiga yaitu keringkasan atau brevity. Nah, keringkasan yang dimaksud adalah karya ilmiah itu tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu pendek juga, tetapi harus ringkas yang mana di dalamnya nanti terdapat kejelasan, jelas, tidak berbelit, dan lugas, sehingga tulisan karya ilmiah yang kita buat itu masuk di pikiran si pembaca nantinya. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu etika yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, di sini ada beberapa etika yang telah saya lampirkan. Yang pertama kejujuran, objektivitas, yang ketiga pengutipan, dan keempat ketelitian. Nah, kejujuran tentunya dalam penulisan karya ilmiah kita tidak boleh melakukan penulisan yang sembarangan, tetapi kita harus melakukan penulisan yang jujur dan sesuai dengan fakta yang telah kita teliti. Yang kedua yaitu objektivitas, yang mana juga penting dalam suatu karya ilmiah. Yang mana penulisan objektivitas yang berdasarkan data yang sebenarnya mencerminkan suatu karya ilmiah yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu pengutipan. Pengutipan dalam menulis karya ilmiah kita harus mengutip dari sumber yang benar-benar dari referensi yang kita gunakan. Tidak boleh sembarangan, apalagi tidak mencantumkan kutipan. Yang keempat yaitu ketelitian. Tentunya dalam penulisan karya ilmiah kita harus menghindari hal-hal kecil yang menurunkan kualitas, menghindari suatu kualitas yang sembarangan saja, tidak benar, ataupun mengambil referensi dari sembarangan subjek atau objek. Nah, poin terakhir yaitu
pelanggaran yang bisa ditemukan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, di sini ada 5 pelanggaran yang sering dilakukan dalam atau ditemukan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu fabrikasi dan valifikasi data. Yang kedua yaitu pemanfaat data dari sumber yang tidak jelas. Yang ketiga yaitu salami listing. Yang keempat yaitu publikasi ganda dan yang kelima plagiarisme. Nah, sekianlah materi yang kita bahas pada siang ini. Apakah teman-teman paham dengan materi yang telah saya jelaskan? Sekali lagi, apakah teman-teman paham dengan materi yang telah saya jelaskan? Insya Allah paham. Baik. Sekianlah materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri presentasi saya pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.